Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya, kelas 2A, B, dan C. Apa kabar semua anak-anak? Semoga sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan belajar pada pelajaran 3 dengan judul Ayo Berperilaku Terpuji. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bernilai ibadah dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, anak bapak semuanya sudah siap untuk belajar? Oke. Ya, bagi bapak ibu yang mendampingi putra putrinya untuk belajar pada pagi hari ini, mohon dikondisikan anak-anak kita untuk fokus pada pelajaran yang akan saya sampaikan. Baik, anak bapak semuanya, pelajaran kita hari ini dengan judul Ayo Berperilaku Terpuji, ya. Sebelum Bapak lanjutkan, ya sedikit Bapak sampaikan peta konsep ataupun hal-hal yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama, ya, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu rajin menuntut ilmu, ya, berdasarkan hadis dan apa hikmah dari menuntut ilmu. Kemudian pada pertemuan berikutnya nanti hidup bersih dan sehat. Dan pada pertemuan ketiga yaitu doa makan, ya. Doa sebelum dan sesudah makan. Kemudian apa hikmah, ya, kita membaca doa sebelum dan sesudah makan. Oke. Baik, kita masuk ke pelajaran yang pertama yaitu rajin menuntut ilmu. Oke. Coba Anda perhatikan semuanya gambar yang ada di layar kita ini, ya. Nah, menurutmu ini gambar menunjukkan apa? Iya, ini gambar orang sedang belajar, ya. Kira-kira perilaku yang mereka tunjukkan dalam gambar ini termasuk perilaku terpuji apa tercela? Iya, udah pasti ini adalah perilaku terpuji. Nah, oke, tentu anak-anak Bapak semuanya juga sering melakukan perbuatan atau berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, baik, selanjutnya coba kita perhatikan gambar berikutnya. Menurut Anda semuanya, ini mereka sedang menunjukkan ataupun sedang melakukan apa? Ya, mereka sedang bergotong royong di rumah, ya. Ini sebuah keluarga, ada ayah, terus ada siapa lagi? Ibu, terus siapa lagi? Ya, ada kakak, ada adik, ya. Mereka semuanya bergotong royong membersihkan lingkungan di rumah. Baik. Kira-kira perbuatan yang mereka tunjukkan ke kita dalam gambar ini termasuk perbuatan terpuji atau tercela? Iya, ini adalah perbuatan terpuji. Nah, jadi perilaku terpuji itu adalah semua sikap dan perbuatan ataupun ucapan yang baik, ya, yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, perilaku terpuji itu disebut juga dengan akhlak terpuji. Apa, Nana? Iya, akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, karena beliau dalam kehidupan sehari-hari ketika masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan bahkan ketika beliau menjadi seorang nabi atau rasul, beliau mencontohkan kepada kita akhlak terpuji. Ya, kita baca kisah-kisah Rasulullah. Beliau senantiasa memiliki akhlak, baik itu akhlak kepada Allah, ya, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman sebaya, akhlak kepada orang lain, akhlak kepada orang yang lebih tua, dan bahkan akhlak kepada orang yang beda agama sekalipun, beliau juga menunjukkan sikap yang terpuji. Nah, baik. Nah, salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah
rajin dalam menuntut ilmu serta menjaga kebersihan, ya. Nah, makanya dalam hadis Rasulullah pernah dikatakan ya bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dan bahkan Rasul menyampaikan ya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat, ya. Begitu juga dengan kebersihan. Rasulullah pernah menyampaikan ya, kebersihan itu bagian dari iman. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Itu rajin menuntut ilmu. Nah, coba lihat gambar yang ada di layar kita. Ini sedang ngapain mereka? Ya, mereka pergi sekolah bersama ya. Nah, inilah yang kita lakukan setiap hari. Insya Allah sebentar lagi kita akan bisa datang ke sekolah ya. Berangkat pagi-pagi bersama teman ya, dengan riang dan gembira menuju sekolah untuk menuntut ilmu. Nah, baik. Keempat teman kita yang ada di gambar ini, mereka semuanya sedang bersemangat untuk menuju sekolah ya, belajar bersama-sama menuntut ilmu demi melaksanakan perintah agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu anak opat juga semuanya bersemangat ya untuk menuntut ilmu ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu hadis Nabi yang menjelaskan ya perintah kepada umat Islam untuk menuntut ilmu ya. Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi, bunyi hadisnya seperti ini: thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Nah, jadi menuntut ilmu itu wajib. Ya, wajib dalam artian siapa yang melaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang tidak mau belajar tentu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik hukuman di dunia maupun di akhirat. Kalau hukuman di dunia bentuknya seperti apa ya? Menjadi orang yang tidak mempunyai ilmu, jadi kehidupannya susah, agama tidak tahu ya. Terus nanti kalau dalam mencari pekerjaan juga tidak bisa. Kenapa? Ya karena tidak memiliki ilmu. Makanya Rasulullah menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu wajib dilakukan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tentu sebagai anak soleh dan soleha, kita harus menuntut ilmu sampai kapanpun, sampai tua dan bahkan sampai ke liang lahat. Ya, itu perlu kita lakukan karena ilmu menjadikan kita orang yang pandai dan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah itu pernah juga menyampaikan, barang siapa atau siapapun yang ingin hidupnya senang di dunia, maka dia harus punya ilmu. Nah, bagi siapa yang ingin hidupnya nanti bahagia di akhirat, dimasukkan Allah ke dalam surga, maka harus dengan ilmu. Dan bagi siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka itu bisa dicapai dengan ilmu. Nah, jadi makanya Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Oke, Bapak semuanya. Nah, jadi mari sama-sama kita jalankan, kita amalkan perintah dari Rasulullah SAW ini. Ya, ini tentu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukankah ketika Rasulullah diangkat jadi rasul, ya ditunjuk oleh Allah sebagai rasul yang terakhir, ayat yang pertama kali diturunkan Allah adalah ayat tentang menuntut ilmu. Apa itu ayatnya? Ya, terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi perintah pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah dan kepada seluruh umat Islam dan umat manusia adalah untuk membaca, menuntut ilmu. Nah, itu dia ya. Nah, baik. Kemudian apa hikmah rajin belajar? Nah, apa hikmah rajin menuntut ilmu? Yang pertama, bahwa rajin pangkal pandai. Nah, kita masih ingat dengan sebuah pepatah mengatakan bahwa rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Artinya orang yang rajin belajar insya Allah akan pandai. Begitu juga sebaliknya, orang yang malas belajar maka dia akan bodoh dan merugi ya. Nah, begitulah peribahasa mengatakan, anak yang rajin belajar insya Allah akan pandai. Nah, anak yang rajin belajar insya Allah akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, orang-orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan
nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mujadalah namanya, ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Nah, inilah keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu. Samping kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, Allah juga angkat derajat mereka, ya, di antara orang-orang yang beriman beberapa derajat, ya. Nah, oleh sebab itu maka kita selaku anak yang soleh dan solehah, ya, rajin menuntut ilmu dan menghafalkan hadis ini dengan baik dan benar serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak Bapak semuanya, ya, itu saja yang Bapak sampaikan sebagai materi pembelajaran kita pada hari ini. Tugas yang akan kamu laksanakan nanti Bapak akan kirimkan di WA grup kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan hari ini bisa membantu kamu untuk memahami pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang menuntut ilmu. Baik anak Bapak semuanya, mari kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan Bapak tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.